wanna believe that you don't have a bad bone in your body. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Farha Fahira yang sudah bersedia menjadi narasumber saya. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan sebagai memenuhi tugas mata kuliah Biopreneur, yaitu mengenai wira usaha atau bisnis. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Farha, apakah Mbak Farha mempunyai bisnis yang dijalani dengan sendiri? Iya. Kalau boleh tahu bisnisnya bisnis apa ya, Mbak? Saya lagi jalan bisnis henna art. Oh, henna art. Henna art itu setahu saya mungkin bisa mungkin dipakai saat itu ya. Orang menikah itu kan ya, Mbak ya. Iya, ada yang pakai umumnya orang pakai henna art itu waktu menikah. Tapi banyak juga ada yang pakai waktu pas lamaran ada, pas wisuda ada, untuk undangan juga banyak. Ya, ada henna fun juga, seperti kayak iseng-iseng aja pakai. Bagus juga Mbak idenya, jadi tangannya kreatif banget. Kemudian di tahun berapa Mbak Farha mulai merintis usahanya? Saya merintis henna art itu mulai kelas 1 aliyah tahun 2017 kayaknya, kalau nggak salah. Ya, tahun 2017. Oke, berarti tahun 2017 udah lumayan lama ya. Kemudian apakah di tahun 2017 itu langsung memiliki nama henna art atau masih baru-baru ini aja? Kalau baru dari tahun 2017, waktu saya mulai merintis itu masih belum mempunyai nama. Kalau sekarang saya udah mempunyai nama, di IG itu namanya Henna Farha. Mungkin kalau ada yang mau follow itu bisa dicari aja username-nya Henna_Farha. Itu logo IG Henna saya. Oke, kemudian alasannya Mbak Farha sendiri, kenapa sih kok termotivasi untuk membuka sebuah peluang bisnis henna art? Awal mula saya merintis itu bukan dari keinginan saya sih aslinya, tapi dulu waktu saya masih SD kan saya emang suka gambar. Saya SD itu ngelihat gambar, habis itu lihat orang henna di saya ikut dia menggambar, saya ikutan juga gambar seperti yang dia gambar. Nah, sampai saya SMA itu saya tetap iseng-iseng aja ikut gambar model-model henna yang biasa dipakai wedding gitu. Nah, waktu pas aliyah itu kelas 1, teman-teman kelas itu pada minta apa itu pas ya kan ada di aliyah saya itu ada asrama. Nah, pas dia mau pulang itu mereka ada yang minta pakein henna. Karena banyak yang minta, ada salah satu orang itu bilang, mending kamu buka jasa henna aja, kalau gini kan kamu punya bakat dibanding makain orang nggak dibayar, kan enak kalau kamu gambar dapat hasil, dapat bayaran, itu kan ada dipakai tambah-tambahan gitu. Nah, akhirnya saya bukalah jasa henna satu persatu. Di lingkungan saya itu ada yang
nikah, akhirnya dia tahu kalau saya buka jasa henna wedding. Nah, akhirnya dia pakai jasa henna ke saya. Awalnya sih emang karena hobi ya. Terus saya menekuninya. Oke, berarti berawal dari hobi bisa menjadi sebuah peluang bisnis ya Mbak Farha. Kemudian di sini tadi dari hobi saya mendengar hobinya menggambar. Berarti kalau dalam bidang kaligrafi juga sangat bakat ya Mbak ya? Sepertinya. Ya sih, tapi tidak terlalu profesional sekali, masih belum mahir sekali. Kemudian untuk henna art-nya itu sistemnya bagaimana ya Mbak? Ya, apa Mbak dari rumah ke rumah atau udah bergabung sama wedding organizer? Kalau dari awal-awal itu dari mulut ke mulut dulu. Oh, ini si Farah bisa pakai henna, jadinya dia manggil saya, akhirnya saya datang ke rumahnya. Nah, tapi sekarang itu saya udah bergabung juga sama wedding organizer. Udah banyak sih yang saya bergabung. Nah, akhirnya dari WU itu menelpon saya kalau ada pengantin di sini yang mau pakai henna gitu. Jadi saya langsung datang ke sana juga. Kalau boleh tahu Mbak, biasanya modal untuk beli bahan bakunya itu kan pasti butuh ya peralatannya semacam itulah. Itu berapa ya bisa Mbak? Modalnya itu ya mungkin lebih dari 200 ya, karena beli bahan hennanya, kayak bubuk-bubuknya, terus beli peralatan-peralatan lainnya seperti kayak buat konnya itu kan harus ada plastik, terus ada plaster untuk lemnya, terus ada saya pakai benang juga untuk di ujung henna, ujung konnya itu supaya ada lubang sedikit biar nggak digunting lagi waktu mau henna itu. Terus ada selain henna bubuk itu kan kalau white henna kan ada pakai permata-permata, pakai apa namanya, apa namanya yang bling-bling tuh yang Kelap-kelipnya tuh. ya apa namanya, Mutiara, tidak tahu aku. pakai apa, Glitter. iya. Nah, selain bubuk hennanya itu juga kan kalau di white henna itu kan pakai permata-permata, pakai glitter, terus ada lemnya juga. Kalau mau menempelkan glitter sama permatanya kan juga butuh lem. Terus ada apa lagi ya? Kurang lebih itulah pokoknya. Ya sekitaran 200 ke atas jumlah modal saya untuk menghenna. Oke, kemudian untuk kalau bergabung sama wedding organizer itu apa udah include sama weddingnya atau dibayar sendiri, Mbak? Kalau yang ada orderan henna dari WO-nya itu, yang bayar dari WO-nya ke saya. Kalau enggak dari WO, itu biasanya dari pengantin langsung bayar ke saya. Kalau dari WO yang datang orderan hennanya itu, WO langsung bayar ke saya. Jadi pengantin itu nggak bayar lagi ke saya. Dia kan udah sekalian bayar sama dekorasinya itu satu paket di WO-nya itu. Kemudian juga kalau boleh tahu biayanya, ongkosnya berapa ya? Apa itu per tangan atau per model atau per gambar gitu, Mbak? Atau juga kalau full sama kaki itu berapa? Mungkin bisa dijelaskan.
Kalau dari yang paling murah itu biasanya kan anak-anak atau henna fun yang itu biasanya mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, 20 gitu, 20.000. Nah, tapi kalau misalnya pengantin itu rata-rata kan banyak yang full. Nah, mungkin ya full yang standarnya itu eh, simple tapi tidak terlalu full, itu tangan plus kaki paling murah itu 100.000. Nah, paling tinggi, paling fullnya itu biasanya sampai 400.000. Full tangan kaki. Ini contohnya yang paling full ini seperti ini. Biasanya sampai siku kalau pengantin yang pengantin Arab yang gitu tuh sampai di siku itu full tangan kaki 400.000 Kak. Berarti lumayan ya kalau misalnya dalam seminggu ada job. Apa mungkin Mbak Farha pernah seminggu itu ada job setiap hari atau jarang-jarang gitu? Kalau seminggu setiap hari masih belum, mungkin ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu insya Allah. Mungkin saat masa pandemi gini juga banyak ya Mbak yang ngejob gitu. Kan eh, kalau di ekonomi saat pandemi gini kan lagi merosot gitu. Mungkin dari Mbak Farah sendiri apa mungkin yang banyak yang ngejob? Kalau dari masa pandemi ini bisnis henna itu rasanya nggak terlalu dipengaruhi ya sama masa pandemi, soalnya kan orang pengantin di sini masih tetap banyak. Di masa pandemi tidak terlalu sepi gitu, orang yang ada pengantinan itu tidak terlalu sepi, jadi ya bookingan henna itu masih tetap berjalan, kecuali yang waktu pas ada PPKM gitu, pas itu aja sepi. Oke, berarti masih tetap berjalan sampai sekarang. Kemudian untuk ukirannya itu Mbak Farha menggunakan, biasanya kan ada yang pakai kayak cetakan gitu atau emang dari tangannya sendiri mengukir? Kalau untuk ukirannya itu saya langsung ukirnya pakai tangan sendiri, belum pernah pakai cetakan. Soalnya kan hasil untuk ukiran henanya itu saya langsung pakai ukiran tangan sendiri. Soalnya kalau pakai ukiran dari cetakan itu ya pasti beda lah kualitasnya. Kalau pakai cetakan kan dari pengantinnya aja langsung uh, ditaruhin henna, itu kan bisa dipakai sendiri. Tapi kalau manggil tukang henna art itu ya pasti langsung pakai ukiran tangan sendiri. Wah, berarti tangannya Mbak Farha ini memang benar-benar kreatif ya dalam hal mengukir. Kemudian biasanya kalau memakai henna itu berapa jam, Mbak? Atau cukup sehari atau 2 hari bahkan berhari-hari? Untuk lama memakai jam untuk lama proses menghenanya itu tergantung sama berapa banyak henanya. Kalau misalnya pengantin itu kan rata-rata full tangan kaki. Nah, itu biasanya saya menghabiskan waktunya sampai 3 jam. Nggak terlalu rumit. Tapi kalau misalnya fullnya itu kayak yang ini, full sampai ke siku, tangan kaki mungkin itu sampai setengah hari atau bahkan lebih. Nah, kalau
Untuk pakai henanya itu 1 sampai 2 hari itu tergantung henanya juga. Ya, kan ada macam-macam henna, ada henna natural, ada henna instan yang sering dipakai di zaman sekarang itu kan udah banyak yang pakai henna instan di kalangan kita. Jarang ada yang pakai henna yang racikan dari daunnya itu. Nah, kalau pakai yang racikan daun itu pakai henanya itu Hamin 2 acara. Nah, itu bisa dibolak-balik. Makainya itu sampai 2 kali di Hamin 2 itu pakai seperti yang pertama, di Hamin 1 juga itu bisa dipakein lagi. Jadi tergantung henanya. Tapi rata-rata orang sekarang udah pakai henna instan, jadi cuma 1 hari aja dan itu memerlukan waktunya cuma 3 jaman itu rata-rata. Oke. Buat mungkin dari teman-teman yang menonton video ini nanti, yang mau menikah atau yang akan menikah atau yang ingin memakai henna bisa di salah satu pengusaha muda ini, pengusaha gadis muda, yaitu Mbak Farha. Saya lupa tadi Mbak, belum perkenalan. Silakan perkenalin diri dulu. Asalnya dari mana, namanya siapa, kemudian lagi kuliah di mana. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Farha Fakhira dari Bali, Kepulauan Barat. Sebagai closing statement-nya, mungkin ada kesan ataupun pesan untuk saya ya sebagai seorang mahasiswa dan untuk teman-teman pendengar juga nantinya, bagaimana caranya agar bisa membangun wirausaha dan sukses di usia muda, wirausaha di masa muda, apalagi di saat kuliah seperti ini kan, notabene kuliah kan sibuk banget, banyak tugas lah, tapi Mbak Farha ini bisa membagi waktu, memanage waktu untuk berwirausaha yang lain. Mungkin kesan dan pesan dari saya itu coba lihat diri sendiri itu hobinya apa atau sukanya apa, meskipun tidak hobi, dalam bidang apa itu sukanya, kalian sukanya apa gitu. Kalau saya kan sukanya menggambar ya, dari menggambar itu kira-kira pekerjaan apa yang bisa diambil, yang bisa dibuka jasa dari apa yang kita suka. Misalnya kalau saya kan suka menggambar, ya bisa buka jasa henna art, terus kaligrafi. Nah, kalau misalnya yang lain suka misalnya memasak, kan bisa juga menjual kue dan yang lain-lain itulah. Nah, dari situ pesan saya, tekuni apa yang kalian hobi, apa yang kalian suka. Karena ada prinsip dari saya, punya hobi dan punya usaha untuk berhasil itu pasti akan sukses. Yang kedua, punya hobi tapi tidak ada usaha untuk menekuni itu tidak akan sukses. Yang ketiga, tidak punya hobi tapi ada usaha untuk menekuni itu, insya Allah akan sukses seiring berjalannya waktu. Yang keempat itu parahnya lagi, apabila tidak punya hobi terus tidak ada usaha untuk menekuni itu, ya sama sekali tidak akan sukses. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.